Berita terbaru Chelsea saat Jadon Sancho dinilai belum menunjukkan performa terbaiknya di tengah penampilan ego tinggi Noni Madueke. Frank Lampard geram terhadap Mykhailo Mudryk. Chelsea siap menghidupkan kembali minat mereka terhadap bintang muda milik Borussia Dortmund. Berikut ulasannya. Jadon Sancho disebut bermain baik, minim kesalahan dan aman saat di Chelsea. Hanya saja main aman tak cukup untuk klub sebesar The Blues yang punya tuntutan besar. Ia pada prosesnya menjadi pilihan utama di skuad Enzo Maresca dan sudah jadi starter dalam 3 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Kontribusinya sejauh ini adalah 3 assist dari 4 penampilan. Sebuah catatan yang relatif bagus untuk pemain baru dan sempat disorot performanya saat berseragam Manchester United. Penampilannya saat Chelsea diredam Nottingham Forest di Stamford Bridge kemarin disorot. Ia gagal memberikan elemen pembeda dan dinilai mudah untuk dihadapi para pemain bertahan milik Nottingham Forest. Saya ke Stamford Bridge untuk fokus kepada Jadon Sancho saja dan dia tidak buruk sama sekali. Tidak ada kesalahan besar, semuanya rapi dan juga tertib. Dia memainkan umpan-umpan pendek yang akurat, kata mantan pemain Chelsea Tony Cascarino. Tidak ada yang perlu dikeluhkan dari Jadon Sancho saat bermain untuk Chelsea meski petinggi klub punya ekspektasi yang cukup tinggi. Sang winger selalu menunjukkan penampilan luar biasa yang membuat para pendukung begitu mencintainya. Tidak ada pertanyaan bahwa Jadon Sancho itu pemain bagus. Sentuhannya hampir selalu sangat bagus, tapi dia memainkan laga yang konservatif imbuhnya. Cascarino lantas membandingkannya dengan Noni Madueke yang bermain di sisi kanan lapangan. Madueke dirasa lebih berani melakukan tusukan dan menyerang pertahanan lawan dengan egonya yang sangat tinggi. Itu kontras dengan Noni Madueke di sayap kanan. Dia menyerang bek sayap lawan sepanjang laga dan selalu seperti pertempuran untuk membendungnya, kata Cascarino. Pernyataan tersebut mendapat respon perlawanan dari para pendukung Chelsea yang menganggap Jadon Sancho lebih mementingkan kerjasama tim. Sedangkan Noni Madueke mendominasi permainan untuk individu alias mengutamakan egonya demi mencetak gol. Dari beberapa penampilan yang ditunjukkan oleh Jadon Sancho, ia terlihat jarang sekali melakukan tembakan dan lebih mengutamakan memberikan assist kepada rekannya di area kotak penalti lawan. Ini membuktikan bahwa Jadon Sancho lebih cocok dengan taktik Maresca yang dominan bermain hanya 1-2 sentuhan dalam penguasaan bola. Frank Lampard mendesak mantan klubnya untuk meminjamkan Mykhailo Mudryk yang tampil mengecewakan. Ia percaya jika Mudryk akan tampil bagus jika dipinjamkan dan mendapat banyak menit bermain. Sejauh ini Mudryk masih terlihat kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya. Ia baru mencetak 7 gol dari 66 pertandingan untuk Chelsea. Musim ini Mudryk tidak menjadi pilihan utama di bawah pelatih Enzo Maresca. Ia baru tampil sekali sebagai starter dari 7 pertandingan di Premier League. Frank Lampard melihat Mudryk tidak mampu bersinar karena keberadaan sejumlah pemain baru yang tampil lebih mengesankan. Bahkan selalu ada pemain seperti Mykhailo Mudryk yang tidak berhasil. Saya pikir dia harus dipinjamkan, kata Frank Lampard kepada Sky Sport. Legenda Chelsea tersebut meyakini jika Mykhailo Mudryk sudah tidak punya tempat di skuad utama setelah kalah bersaing dengan pemain sayap yang dimiliki Maresca. Saya tidak melihat tempat untuknya saat ini. Dia sekarang berada di belakang Jadon Sancho, di belakang Pedro Neto dan juga kalah bersaing dengan penampilan Joao Felix, kata Frank Lampard. Mungkin Chelsea akan kesulitan melepaskan Mykhailo Mudryk dengan nilai transfernya yang tak sesuai penampilannya. Terlebih lagi di bursa transfer Januari adalah waktu yang sulit karena mayoritas para pemain akan memiliki label mahal. Marseille yang saat ini dilatih Roberto De Zerbi kabarnya dapat menampung pemain Ukraina tersebut. Di sisi lain, Chelsea juga tak mau rugi melepaskan Mykhailo Mudryk dengan harga murah dan hanya dapat melepas sang pemain dengan status pinjaman. Chelsea dilaporkan kembali tertarik untuk merekrut penyerang milik Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.
mereka telah dikaitkan dengan kepindahan sang pemain selama bursa transfer musim panas, namun akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan tersebut setelah kedatangan sejumlah pemain baru. Menurut laporan Vicajes, Chelsea kabarnya telah menghidupkan kembali minat mereka kepada bintang Dortmund tersebut dan ingin menyelesaikan transfernya pada tahun 2025. Selain Chelsea, pemain berusia 22 tahun itu juga dikaitkan dengan kepindahannya ke kubu Liverpool. Chelsea siap menyaingi The Reds untuk mendapatkan tanda tangan Adeyemi saat mereka terus mencari peningkatan pada skuad tim utama mereka. Karim Adeyemi telah mencetak 5 gol dan 5 assist dalam 8 pertandingan di semua kompetisi sejauh musim ini, termasuk hat-trick saat Dortmund menghancurkan Celtic 7-1 di Liga Champions minggu lalu. Dortmund dilaporkan akan mendengarkan tawaran senilai 50 juta euro untuk Adeyemi yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2027. Berkat hat-tricknya saat melawan Celtic, Karim Adeyemi menjadi pemain Jerman termuda dalam sejarah yang mencapai 10 gol Liga Champions pada usia 22 tahun. Sejauh ini, sang pemain memiliki 19 gol dalam 74 pertandingan untuk Borussia Dortmund yang kebanyakan datang sebagai pemain pengganti. Chelsea bisa saja membawanya ke Stamford Bridge jika memberinya jaminan starter kepada sang pemain. Chelsea kabarnya akan tanpa 2 pemain saat menantang Liverpool usai jeda internasional. Enzo Maresca menyebutkan timnya masih terlalu muda melakukan pelanggaran karena sifat emosional para pemain mudanya. Mereka telah menerima 6 kartu kuning saat ditahan Nottingham Forest. 2 di antara pemain yang mendapat kartu kuning akan absen di laga berikutnya melawan Liverpool. Keduanya adalah Marco Kurela dan Wesley Fofana yang membuat kerugian besar bagi kekuatan skuad utama. Baik Cucurella maupun Wesley Fofana sudah menerima 5 kartu kuning sejauh musim ini. Ia juga mendapat larangan bermain 1 pertandingan. Selain kehilangan pemain tersebut, Chelsea juga harus membayar denda hingga 50.000 euro atau sekitar 1 miliar rupiah menurut laporan BBC. Enzo Maresca mengakui aspek disiplin pemain jadi pekerjaan rumah untuk saat ini. Mereka sudah mengoleksi 27 kartu kuning dan menjadi yang terbanyak di Liga Inggris sejauh musim ini. Saya sudah sering mengatakan ini sesuatu yang perlu kami perbaiki, kata Maresca dikutip dari Metro. Tapi saya suka tim ini, cara mereka berjuang dan menjadi sebuah tim. Mereka berdua akan absen, tapi kami masih memiliki penggantinya, kata Maresca. Tosin Adarab Yoyo dapat menggantikan peran Fofana sebagai bek tengah. Kemudian Renato Veiga akan memimpin di sisi kiri pertahanan. Mungkin akan ada sedikit perubahan pada komposisi tim terkuat Maresca pada laga tandang ke markas Liverpool. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.